Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-221. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti seakan-akan telah kehilangan kesadarannya. Kakinya melangkah saja di belakang gurunya, orang yang selama ini dianggapnya orang yang paling dekat daripadanya. Meskipun ayahnya adalah Arkopati, tetapi mereka seakan-akan tidak pernah bertemu, tidak pernah berbincang dan berbicara tentang berbagai hal. Itu sebabnya, maka meskipun dengan hati yang kosong, ia mengikuti juga langkah Ki Tambakwedi. Di halaman, mereka melihat beberapa orang menoreh berdiri terheran-heran, melihat keadaan yang tidak mereka mengerti sama sekali. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang berani bertanya, baik kepada Ki Tambakwedi maupun kepada si Danti atau Argojoyo. Dada si Danti berdesir ketika ia melihat Arkopati berdiri di pendopo. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Hampir-hampir ia berteriak untuk melepaskan pepat di dadanya atau berteriak minta penjelasan. Namun yang didengarnya adalah suara ayahnya. Ki Tambakwedi, ingat, aku tidak menghendaki keadaan ini. Maaf Arkopati, kami tidak ingin menjadi korban ketakutanmu kepada Hadiwijoyo. Kami tetap dalam pendirian kami bahwa Pajang harus dilawan. Terserah kepadamu Tambakwedi, tetapi kepergianmu membawa si Danti dan Argojoyo sama sekali tidak aku inginkan. Kami tidak mau membiarkan diri kami diterkam oleh pengkhianatan. Tambakwedi, jangan cegah kami. Darah Arkopati serasa mendidih di dalam dadanya, tetapi ia masih tetap menyadari kedudukannya. Kalau ia kehilangan akal, maka orang-orang menoreh akan melihat bahwa Ki Tambakwedi dengan beraninya telah melawan perintahnya. Tentu hal itu tidak baik baginya dilihat oleh orang-orangnya, apalagi kalau ia harus bertempur melawan orang itu di halaman. Meskipun demikian, ia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kau telah memperbaharui persoalan kita, Tambakwedi." Ternyata Ki Tambakwedi pun tidak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Ketika tanpa disadarinya, ia menengadahkan kepalanya dan dilihatnya seleret bulan yang masih terlampau muda hinggap di kehitaman langit. Maka dadanya serasa hendak meledak. Dengan suara yang gemetar ia berkata, "Terserah kepadamu Arkopati, tetapi sebaiknya kita menyelesaikan persoalan ini seperti yang pernah kita lakukan. Marilah kita peringati pertemuan kita di bawah Pucang Kembar." Mendengar nama Pucang Kembar, maka hati Arkopati hampir menjadi gelap disaput oleh perasaannya yang sedang membara. Tetapi orang-orang menoreh yang berdiri termangu-mangu di halaman telah mencegahnya untuk berbuat langsung pada saat itu. Namun sebagai seorang yang keras hati, Arkopati yang bergelar Ki Gede Menoreh itu menjawab, "Baik Tambakwedi, aku akan menunggu bulan purnama naik. Bukankah saat-saat yang demikian, di bawah Pucang Kembar beberapa puluh tahun yang lalu, kita pernah membuat suatu perjanjian? Nah,
Aku bersedia memperingatinya nanti pada saat purnama penuh. Bagus, teriak Ki Tambakwedi. Aku menunggumu. Sementara ini, aku akan dapat memberikan penjelasan kepada si Danti tentang semua persoalan. Kau akan membuatnya gila seperti kau. Itu urusanku. Kau sudah kehilangan akal. Argopati berhenti sejenak. Terasa tubuhnya gemetar seperti sedang kedinginan. Namun masih terdengar suaranya parau. Argojoyo, jangan ikut. Argojoyo menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia mendengar Ki Tambakwedi berkata, ia telah terlibat pula dalam persoalan si Danti dan Pajang. Kalau ia tidak pergi bersamaku, maka ia akan menjadi korbanmu, korban kelicikanmu, untuk mendapatkan pujian dan mungkin hadiah seperti yang akan diterima oleh pemanahan dan penjawi untuk memperluas tanah perdikanmu. Kau akan sampai hati mengorbankan kami, anakmu, adikmu, dan aku yang kau katakan sahabatmu. Kau jangan mengigau, Tambakwedi. Jangan membuat aku kehilangan akal pula. Kalau kau mau pergi, pergilah. Kita sudah menentukan waktu itu. Baik, pada saat purnama penuh naik, aku menunggumu di bawah pucang kembar. Ki Tambakwedi tidak menunggu Argopati menyahut. Segera ia melangkah pergi diikuti oleh si Danti dan Argojoyo. Semua mata yang berada di sekitar halaman itu mengikuti mereka dengan debar jantung yang menghentak-hentak dada. Tetapi mereka masih saja tidak berani mengucapkan sepatah pertanyaan pun. Bahkan tubuh mereka ikut menggigil tanpa diketahui sebab-sebabnya. Ketika ketiga orang yang telah menggetarkan dada setiap orang di halaman itu hilang di balik regol halaman, Ki Gede menoreh menekan dadanya. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam, ternyata ia telah terlibat ke dalam persoalan yang sama sekali tidak diingininya. Di luar regol halaman, Ki Tambakwedi kemudian berjalan dengan tergesa-gesa, diikuti oleh si Danti dan Argojoyo. Namun sekali lagi si Danti dihambat oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Kalau ia pergi mengikuti gurunya, ia harus meninggalkan ayahnya. Tetapi kalau ia tinggal, maka ia akan terpisah dari gurunya yang selama ini mengasuhnya. Sejak ia meningkat menjelang dewasa, ia sudah tidak berada bersama ayahnya. Ia telah berada di padepokan Tambakwedi bersama gurunya. Keraguan-raguan itu benar-benar telah mengoyak hatinya. Ia benar-benar ingin berteriak sekuat-kuat tenaganya, supaya dadanya tidak menjadi pecah karenanya. Tetapi ia masih tetap sadar bahwa apabila ia melakukannya, maka ia akan menyesal. Mungkin gurunya akan marah kepadanya, atau orang-orang menoreh terbangun dari tidurnya dan berlari-lari mencari arah suaranya. Ketika teringat olehnya kata-kata gurunya dalam perdebatannya dengan ayahnya, maka debar di dada si Danti menjadi semakin keras. Ia tidak dapat mengerti kenapa ayahnya tidak membantunya, melepaskannya dari kecemasan terhadap orang-orang Pajang, apalagi membalas sakit hatinya dengan menghancurkan Sangkal Putung dan Jati Anom, lebih-lebih lagi Pajang. Tetapi justru ayahnya telah mengingkari kewajibannya sebagai seorang ayah, bahkan akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada Pajang. Terngiang di telinganya kata-kata gurunya, ayahmu lebih cinta kepada kedudukannya daripada kepada anaknya. Terdengar si Danti menggeram, namun kemudian timbul pula keraguan-raguannya. Apakah benar ayah akan berbuat demikian? Baiklah,
Berkata si Danti kemudian di dalam hatinya. Biarlah kali ini aku menghindar dulu. Besok atau lusa aku akan dapat minta penjelasan kepada ayah. Apabila ada kesempatan, mungkin aku perlu menghubungi ayah di luar pengetahuan guru, yang agaknya memang sudah mempunyai benih-benih yang kurang baik di antara mereka. Sejak kami berangkat dari Sangkal Putung, guru sudah tampak ragu-ragu dan bimbang. Ternyata yang terjadi benar-benar tidak menyenangkan. Sedang Argojoyo pun tidak kalah bingungnya. Ia berjalan seperti di dalam mimpi saja, tanpa kesadaran. Meskipun demikian, ia tidak dapat menahan hati lagi dan bertanya, apakah yang sebenarnya telah terjadi di Tambakwedi? Aku tidak mengerti ujung dan pangkal pembicaraan. Apalagi agaknya Kiai telah terlibat dalam persoalan yang tampaknya bersungguh-sungguh dengan Kakang Argopati. Ki Tambakwedi menggeram, katanya dengan suara gemetar. Aku memang sudah meragukannya sejak semula, Ger, bahwa kakakmu akan tidak berani bertindak untuk nama keluarganya. Ternyata hal itu benar-benar terjadi. Meskipun aku sudah berusaha untuk membakar hatinya, aku sudah mengatakan persoalan si Danti dengan hati-hati, bahkan dengan memburunya. Aku mengatakan kepadanya bahwa Widura dan Untara menaruh dengki dan iri kepada si Danti. Apalagi kemudian menyangkut persoalan Sekar Mirah yang berhubungan pula dengan Agung Sedayu, adik Untara. Tetapi agaknya Argopati sama sekali tidak berani berbuat apapun. Bahkan ia mengancam akan menghukum si Danti apabila ia bersalah. Argopati akan pergi ke Pajang dan menghubungi Ki Gede Pemanahan yang pasti sudah mendapat laporan dari Untara. Tiba-tiba Argojoyo memotong. Apakah benar begitu? Bertanyalah kepada Argopati sendiri. Tapi kalau kau masuk ke halaman rumah itu, maka kau tidak akan dapat keluar lagi. Argojoyo mengerutkan keningnya. Kakinya masih saja melangkah dengan tergesa-gesa mengikuti langkah Ki Tambakwedi. Tetapi Kakang bukan seorang pengecut, berkata Argojoyo. Aku tahu, sahut Ki Tambakwedi. Argopati bukan penakut, tetapi ia termasuk seorang yang gila akan kedudukan. Pahamilah hal itu. Ki Tambakwedi berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang dapat aku katakan nanti setelah kita berada di rumah Angger Argojoyo. Argojoyo tidak menyahut lagi. Seperti si Danti, ia ingin mendengar dahulu semua persoalannya. Kemudian ia akan dapat mengambil kesimpulan kalau perlu. Seperti juga yang tersirat di angan-angan si Danti itu, ia akan dapat menemui Argopati untuk mendengar penjelasannya. Sementara itu, Argopati masih saja berdiri membeku di pendopo rumahnya. Terasa dadanya menjadi pepat, bahkan di dalam hatinya ia mengeluh. Mimpi apakah aku semalam? Tiba-tiba aku dihadapkan pada persoalan ini. Persoalan yang sudah lama aku kuburkan dalam-dalam. Persoalan yang sudah aku lupakan. Sekali lagi Argopati menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang-orang yang berdiri kebingungan di halaman. Ia merasa perlu untuk memberi ketentraman kepada mereka. Karena itu maka katanya, jangan bingung, tidak ada apa-apa. Kami memang berselisih paham, tetapi aku tahu bahwa persoalan ini akan dapat kita selesaikan dengan baik. Kami masing-masing ingin berbuat untuk kebaikan si Danti dan tanah ini. Hanya cara kami yang berbeda. Itulah sebabnya kami akan membicarakan di lain kali. Kami mengharap seseorang dapat menengahi pembicaraan kami. Sekarang pulanglah dan beristirahatlah. Jangan kalian kembangkan persoalan ini seolah-olah sebuah persoalan yang besar.
Orang-orang di halaman itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka tidak meyakini kata-kata Ki Gede Menoreh. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak bertanya apapun. Satu-satu mereka meninggalkan regol itu dengan hati yang gelisah, cemas, dan kecewa. Mereka hanya melihat si Danti lewat dan hilang di dalam kegelapan. Sejenak kemudian halaman rumah Arkopati menjadi sepi. Dua orang peronda berdiri di regol halaman dengan wajah yang tegang dan hati yang bimbang. Tetapi mereka pun tidak bertanya sesuatu. Arkopati masih saja berdiri di pendopo rumahnya. Sebenarnya ia adalah seorang yang keras hati. Kalau saja ia tidak menyadari kedudukannya yang pasti akan dilihat oleh setiap orang di tanah perdikan Menoreh, maka ia pasti tidak akan sabar lagi menunggu purnama naik. Sekarang, kita selesaikan sekarang. Arkopati terperanjat ketika ia mendengar suara lirih di belakangnya. Ayah, apakah yang telah terjadi? Ketika Arkopati berpaling, dilihatnya Pandanwangi berdiri di belakangnya. Dalam taburan sinar pelita yang remang-remang, Arkopati melihat kecemasan membayang di wajah anaknya itu, anak gadisnya. Tiba-tiba terasa getaran melanda jantungnya. Sejenak Arkopati terbungkam. Ditatapnya saja wajah putrinya itu tanpa berkedip. Karena ayahnya tidak menjawab, maka diulanginya pertanyaannya. Ayah, apakah yang terjadi? Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Ia masih belum menjawab. Tetapi Pandanwangi merasa aneh ketika kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayahnya membimbingnya masuk ke dalam perigitan. Pandanwangi tidak bertanya lagi. Ia berjalan saja di samping ayahnya itu. Namun terasa hatinya menjadi berdebar-debar dan darahnya menjadi semakin cepat mengalir. 1000 macam pertanyaan bergelut di dalam dadanya. Apakah yang sebenarnya sudah terjadi? Pandanwangi melihat ayahnya menutup pintu peringgitan itu perlahan-lahan. Kemudian Pandanwangi itu dibawanya duduk di atas tikar. Namun untuk sejenak Arkopati masih saja berdiam diri. Kadang wajahnya ditundukkannya, tetapi kadang-kadang ditengadahkannya. Wangi. Terdengar kemudian suaranya perlahan-lahan sekali. Tolong ambilkan ayah minum. Pandanwangi memandang wajah ayahnya dengan penuh keheranan. Tetapi ia tidak juga bertanya. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan ke belakang untuk mengambil minum. Tetapi tiba-tiba saja terasa ruang di belakang itu terlampau sunyi. Meskipun ia melihat beberapa orang pembantunya duduk sambil terkantuk-kantuk, tetapi hatinya terasa terlampau sepi. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Terasa sesuatu yang tidak diketemukannya. Ada yang hilang dari ruang itu. Dada Pandanwangi terasa menjadi sesak ketika ia sadar apa yang sedang dicarinya. Tanpa diketahuinya, setitik air menetes di ujung jari kakinya. Pada saat-saat yang demikian, apabila ia tidak mengerti apa yang telah terjadi dengan ayahnya, ia selalu lari kepada ibunya. Ibunya yang sering duduk di ruang dalam. Kepada ibunya ia selalu bertanya, Ibu, kenapa dengan ayah? dan ibunya selalu menjawab, Tidak apa-apa, Wangi.
Ayahmu tidak apa-apa. Apakah ayah marah kepadaku, Ibu? Ibunya menggeleng sambil tersenyum. Tidak, Wangi. Bukankah ayah tidak pernah marah kepadamu? Terasa setitik air jatuh lagi di atas ujung jari kakinya. Kesepian telah mencekam dadanya dan disadarinya kekurangan yang tidak akan lagi dapat diketemukan. Ibunya itu telah tidak ada lagi. Ibunya telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan kini dilihatnya ayahnya menjadi muram. Kini ia tidak dapat mengetahui kenapa ayahnya berselisih dengan tamunya. Tetapi ia tidak dapat bertanya kepada siapapun. Yang ada di dalam ruangan itu hanyalah beberapa orang pelayan. Pandan Wangi terkejut ketika ia mendengar seseorang bertanya kepadanya. Apakah yang kau perlukan? Pandan Wangi tergagap. Jawabnya, Minum. Ayah ingin minum. pelayannya itu segera menyediakan minum. Semangkuk air jahe hangat, beberapa potong gula kelapa dan beberapa potong makanan. Apakah Ki Arkopati tidak menjamu tamu-tamunya sekarang? Kami menunggu perintah itu. Bukankah hari telah cukup malam? Bahkan terlalu malam. Bertanya pelayan itu. Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Tidak, Jawabnya, tamunya telah pergi. Pergi? pelayan itu menjadi terheran-heran. Kenapa? Yang lain bertanya. Sekali lagi Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Sekali lagi terasa dadanya berdesir. Ia pun menyimpan pertanyaan itu. Bukan sekedar pertanyaan, tetapi kecemasan. Para pelayan itu melihat wajah Pandan Wangi yang suram. Bahkan mereka melihat mata gadis itu menjadi basah. Namun justru itu, mereka tidak bertanya lagi. Sepeninggal Pandan Wangi, Arkopati duduk seorang diri di peringgitan. Hatinya terasa terlampau sakit mengalami peristiwa itu. Peristiwa yang tidak berdiri sendiri, yang tidak terjadi pada saat itu saja dengan tiba-tiba. Tetapi peristiwa ini adalah peristiwa yang menjelujur dari masa-masa yang silam. Tetapi Pandan Wangi sudah cukup dewasa, katanya di dalam hati. Ia harus tahu apa yang sedang dihadapi oleh ayahnya. Namun Arkopati masih tetap ragu-ragu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ki Tambakwedi yang kehilangan padepokannya itu benar-benar telah menjadi gila. Ia sudah tidak dapat berpikir bening lagi. Agaknya ia akan menyeret Sidanti ke dalam kegilaan itu bersama Argojoyo pula. Arkopati itu berdesis perlahan-lahan. Ia dihadapkan pada suatu persoalan yang sangat pahit. Apakah Ki Tambakwedi itu benar-benar melakukan seperti yang dikatakannya? Pertanyaan itu selalu membayang di dalam hatinya. Apabila demikian, aku harus menjelaskannya pula kepada Pandan Wangi, supaya ia tidak terkejut sekali apabila pada saatnya ia mendengar. Daripada ia mendengar dari orang lain, maka sebaiknya ia mendengar dari mulutku sendiri. Sekali lagi Arkopati menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali. Kasihan anak yang sudah tidak beribu ini. Kasihan Sidanti yang terseret arus kegilaan gurunya.
Kepala Argopati itu pun kemudian tertunduk. Apakah kedua kakak beradik itu harus berpisah? Pertanyaan itu benar-benar telah melukai jantungnya. Hati orang tua itu menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Pandan Wangi datang kepadanya sambil menjinjing minuman. Apalagi ketika ia melihat wajah putrinya yang pucat itu. Argopati dapat meraba bahwa Pandan Wangi menjadi gelisah dan cemas. Kalau putrinya itu tidak mendapat penjelasan, maka bayangan-bayangan yang dibuatnya sendiri pasti akan membuatnya tidak dapat tidur semalam. Dan bayangan-bayangan yang demikian akan dapat berkembang tanpa batas. Aku harus berterus terang kepadanya, katanya di dalam hati, supaya aku tidak menjerumuskannya ke dalam suatu keadaan yang kelak akan mengguncangkan perasaannya. Kini selagi aku masih ada, selagi aku masih hidup, aku dapat menenteramkan hatinya apabila ia tergetar oleh desakan perasaannya. Tetapi keraguan-raguan menjalari hatinya ketika ia melihat Pandan Wangi telah duduk bersimpuh di hadapannya sambil menyodorkan semangkuk air jahe dan beberapa potong gula kelapa. Terima kasih Pandan Wangi, desis ayahnya. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi terasa betapa berat suara ayahnya, seolah-olah dibebani oleh perasaan yang hampir tidak tertanggungkan. Tetapi Pandan Wangi tidak berani bertanya. Ia duduk saja sambil menundukkan kepalanya. Namun sekali lagi dadanya disesakkan oleh kenangannya tentang ibunya yang sudah meninggal. Dalam saat-saat begini ini, Pandan Wangi selalu melihat ibunya berbincang dengan ayahnya. Ibunya selalu berusaha untuk menenteramkan hati ayahnya apabila ia sedang dipeningkan oleh persoalan-persoalan yang sangat berat. Tetapi kini, Argopati itu terpaksa membawa beban yang agaknya terlampau berat seorang diri. Ia belum pernah melihat wajah ayahnya semuram wajahnya kini. Tetapi aku harus mengatakan, Argopati berkata di dalam hatinya, aku harus mempunyai keberanian untuk mengatakannya. Kalau aku tidak berani berterus terang kepada Pandan Wangi, sedang Kitambak Wedi mengatakannya kepada si Danti, apapun maksudnya, maka apabila pada suatu saat kedua kakak beradik ini bertemu, maka akan sangat terguncanglah perasaan Pandan Wangi apabila si Danti tidak dapat mengendalikan dirinya seperti sikap gurunya. Argopati menarik nafas dalam-dalam ketika Pandan Wangi mendengar desah yang panjang meluncur dari hidung ayahnya. Maka gadis itu mengangkat wajahnya, tetapi wajah itu segera tertunduk kembali ketika matanya membentur pandangan mata ayahnya yang suram. Pandan Wangi, terdengar suara Argopati perlahan-lahan. Kenapa kau menjadi gelisah? Pandan Wangi heran mendengar pertanyaan ayahnya, dan Argopati sendiri heran mendengar pertanyaan yang tiba-tiba saja meloncat dari bibirnya untuk memecahkan kebekuan suasana. Sekali lagi, Argopati menarik nafas. Katanya, maksudku, apakah kau menjadi gelisah mendengar dan melihat persoalan yang baru saja terjadi? Iya, ayah, jawab Pandan Wangi. Aku menjadi gelisah dan cemas. Apakah yang telah mencemaskan kau dalam persoalan itu? Apakah kau mendengar sesuatu yang pantas kau cemaskan? Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Jawabnya,
Pembicaraan ayah dengan Kitambakawedi tampaknya bersungguh-sungguh. Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya Wangi, agaknya Kitambakawedi bersungguh-sungguh. Kenapa ayah berselisih dengan Kitambakawedi? Bertanya Pandan Wangi. Dari ruang dalam aku mendengar ayah dan Kitambakawedi berbicara tentang Kakang Sidanti. Iya Wangi. Tetapi ayah tidak sependapat dengan Kitambakawedi. Argopati mengangguk. Iya Wangi, aku memang tidak sependapat dengan Kitambakawedi. Mendengar jawaban ayahnya dan sikapnya yang lunak, Pandan Wangi menjadi lebih berani. Ayah, Suara Pandan Wangi agak bergetar. Sejenak ia menjadi ragu-ragu, tetapi kemudian diberanikannya bertanya. ayah, kenapa ayah tidak sependapat dengan Kitambakawedi untuk melindungi Kakang Sidanti? Aku tidak berkeberatan Wangi, sahut ayahnya. Tetapi bukankah ayah menolak? Argopati menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah putrinya yang kemudian menundukkan kepalanya. Dada Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.